Pernah nggak sih kalian berhenti sejenak, ngelihat sekeliling, terus mikir, bumi kita ini sebenarnya masih muat nggak sih buat nampung manusia yang jumlahnya nambah terus tanpa henti? Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal mulai sebuah perjalanan yang jujur aja super menarik. Kita bakal membedah rantai sebab akibat yang secara harfiah nentuin masa depan kita semua di planet ini. Fokus utama ulasan kita kali ini bakal nyorotin satu tema besar. Ada hubungan yang benar-benar nggak bisa kita sangkal antara jumlah kita yang terus meledak, beban luar biasa yang harus ditanggung bumi, dan, percaya atau enggak, gimana solusi kuno dari nenek moyang kita mungkin banget jadi kunci jawabannya. Oke, langsung aja kita bedah peta jalannya. Hari ini kita bakal bahas urut mulai dari dinamika kependudukan manusia, dampak ledakan penduduk, krisis lingkungan hidup, solusi kearifan lokal, sampai akhirnya gimana cara kita mengelola alam bersama. Masuk ke bagian pertama, dinamika kependudukan manusia. Yuk kita lihat gimana awal mula umat manusia berkembang. Nah, coba kita telusuri garis waktu ini. Dari tahun 1650 sampai awal 1800-an, pertumbuhan manusia itu santai banget, berbarengan sama awal mula revolusi pertanian. Tapi, coba deh lompat ke periode pasca Perang Dunia Kedua, tepatnya setelah tahun 1930-an. Wow, ada ledakan populasi yang luar biasa masif. Kenapa bisa gitu? Ya karena teknologi medis dan fasilitas kesehatan tiba-tiba maju pesat banget. Angka harapan hidup jadi makin panjang, dan boom, populasi global langsung melonjak super cepat nyentuh angka 6 miliar jiwa. Tapi tunggu dulu, pertumbuhan itu bukan cuma deretan angka di atas kertas ya. Biar lebih kebayang, bayangin aja ada satu negara dengan 250 juta penduduk. Kalau di tahun itu ada 4 juta bayi yang lahir, kita sebut ini CBR atau tingkat kelahiran, terus ada 1 juta orang yang meninggal atau CDR, berarti negara itu nambah 3 juta manusia secara alami cuma dalam setahun. Gampangnya ingat aja mantra ini, CBR lahir, CDR mati, dan RNI itu pertumbuhan alaminya. Bayangin, 3 juta manusia baru setiap tahun yang pastinya butuh makan, air, dan tempat tinggal. Dan pola pertumbuhan ini makin kelihatan jelas kalau kita bandingin piramida demografi. Ada tipe ekspansif, stasioner, dan konstruktif. Nah, poin krusialnya ada di tipe ekspansif nih. Ciri khasnya gampang ditebak, usia mudanya banyak, kelahirannya tinggi, otomatis penduduknya cepat banget bertambah. Negara dengan piramida kayak gini tuh ibarat mobil yang lagi melaju kencang dengan pedal gas diinjak full. Lanjut ke bagian kedua, dampak ledakan penduduk. Di sini kita bakal bahas efek domino yang sifatnya destruktif. Disinilah kita ketemu sama peringatan keras dari masa lalu, yaitu teori Malthus. Malthus ini ngasih skenario yang lumayan bikin merinding. Jadi gini, menurut teorinya, penduduk itu tumbuhnya melesat secara geometris, ibaratnya dari 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Sedangkan pangan kita cuma bisa nambah secara aritmetika, kayak 1, 2, 3, 4. Ringkasnya, penduduk tumbuh cepat, tapi pangan tumbuh lambat. Jumlah mulut yang harus dikasih makan bertambah jauh-jauh lebih cepat daripada makanan yang bisa dipanen dari tanah kita. Ngeri kan? Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal kurangnya lahan gandum aja. Ada tokoh lain, namanya Barry Commoner, yang ngasih perspektif yang nggak kalah tajam. Dia ngomongin soal parasitisme demografi. Dia bilang gini, negara miskin punya tingkat kelahiran tinggi karena mereka miskin. Dan mereka miskin karena negara lain kaya. Jadi ketimpangan global dan kemiskinan ekstrim justru bikin masyarakat di negara berkembang punya lebih banyak anak. Ya seringkali buat dijadiin tambahan tenaga kerja demi bisa bertahan hidup. Ini tuh benar-benar kayak lingkaran setan yang susah banget diputus. Dan ketika tekanan penduduk yang ekstrim ini nabrak keterbatasan alam, wah hasilnya bisa sangat menghancurkan. 1 juta jiwa. Ini bukan cuma angka mati loh. Ini adalah jumlah nyawa manusia yang melayang dalam bencana kelaparan mengerikan di Ethiopia pertengahan 80-an dulu. Saat tekanan populasi ketemu sama sumber daya alam yang menipis dan kekeringan panjang, kelaparan parah udah nggak bisa dihindari lagi. Jadi, hal krusial yang harus kita pahami di sini adalah rantai sebab akibatnya. Urutan ini bakal jadi super hafalan kita soal efek domino. Saat populasi naik, kebutuhan hidup otomatis ikut naik dong. Terus lapangan kerja yang kurang malah memicu kemiskinan. Karena miskin dan terdesak, manusia akhirnya terpaksa ngeksploitasi alam gila-gilaan cuma buat bisa makan hari ini. Ujung-ujungnya, jelas krisis lingkungan yang merusak keseimbangan ekosistem tempat kita tinggal. Masuk ke bagian 3, krisis lingkungan hidup. Di sini kita lihat beban nyata yang harus ditanggung bumi kita. Coba deh perhatiin soal deforestasi atau pengundulan hutan besar-besaran.
Kita mungkin sering banget nyalahin industri-industri kayu raksasa ya kan? Padahal akar masalahnya sering banget balik lagi ke titik kemiskinan tadi. Masyarakat itu butuh lahan baru buat bertani, butuh tempat buat tinggal, karena mereka emang nggak punya lahan yang layak. Fakta pahitnya adalah, kemiskinan dan kebutuhan lahan benar-benar mendesak manusia buat nebang pohon-pohon di hutan, tempat di mana mereka sendiri bernapas. Hutan yang hilang itu baru satu sisi aja. Sisi lainnya ada di udara yang kita hirup tiap detik. Emisi dari industri dan aktivitas manusia itu ngasilin gas rumah kaca yang bikin panas radiasi matahari terperangkap di atmosfer kita. Hasilnya, pemanasan global. Nggak cuma itu, gas-gas kayak sulfur dan nitrogen bereaksi sama uap air di atas sana. Terus turun lagi ke bumi sebagai hujan asam. Ini benar-benar konsekuensi kimiawi langsung dari sikap kita yang overkonsumsi. Bumi lagi bereaksi keras terhadap tekanan kita, teman-teman. Oke, bagian keempat, solusi kearifan lokal. Sebuah sistem manajemen kuno yang luar biasa jenius. Nah, di titik krisis inilah kearifan lokal masuk sebagai pahlawan. Menurut Sonny Keraf di tahun 2002, kearifan lokal ini bukan sekedar tradisi jadul tanpa alasan loh. Ini tuh akumulasi dari pengetahuan, nilai, norma, dan praktek kehidupan yang emang udah didesain sedemikian rupa buat nuntun perilaku manusia. Tujuannya biar kita bisa hidup harmonis dan selaras sama alam, yang terus diwarisin dari generasi ke generasi. Jadi ini benar-benar pedoman praktis yang hidup, bukan cuma mitos atau dongeng belaka. Dan siklus daur perilaku manusia ini secara brilian ngejelasin gimana kearifan lokal itu diterjemahin ke tindakan sehari-hari. Semuanya berawal dari sistem nilai yang akhirnya ngebentuk pola pikir kita. Dari pola pikir itu, muncullah sikap dan norma di masyarakat. Terakhir, semua itu bakal bermuara pada perilaku nyata kita sehari-hari. Sederhananya gini, kalau nilai dasar kita sedari awal udah diajarin buat menghargai alam, perilaku kita pastinya nggak bakal ngerusak alam itu sendiri kan? Konsep ini kelihatan jelas banget kalau kita bedah prinsip konservasi tradisional. Nababan pernah merumuskan ini dengan sangat pas. Ada harmoni antara manusia dan alam, ada konsep kepemilikan bersama biar nggak ada eksploitasi sepihak, pemakaian teknologi lokal yang adaptif, sampai aturan adat yang mastiin hasil alam itu selalu dibagi dengan adil. Coba bandingin deh, ini tuh kontras yang indah banget kan kalau dibandingin sama gaya eksploitasi alam modern yang kadang kelewat serakah. Masuk ke bagian kelima, mengelola alam bersama. Ini dia solusi pembangunan nyata untuk masa depan kita. Biar solusinya jalan, kita butuh pendekatan yang terstruktur. Salah satu blueprint yang paling oke adalah CBRM, atau pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Ini tuh pendekatan murni dari bawah ke atas. Alih-alih diatur sama pejabat yang duduk manis jauh di ibu kota, masyarakat lokal justru dijadikan tokoh utama. Mereka dilibatin penuh dari mulai tahap ngerencanain, ngejalanin, sampai ngevaluasi ekosistem mereka sendiri. Alasannya simpel banget, karena mereka yang tiap hari di sana, otomatis merekalah yang paling paham karakter alam tempat mereka tinggal. Pada akhirnya, semua perjalanan kita hari ini bawa kita ke satu kesimpulan besar. Buat ngatasin krisis yang super pelik ini, kita butuh sebuah formula jitu. Pengendalian populasi, ditambah peningkatan kualitas manusianya, terus ditambah pelestarian alam, hasilnya pasti sama dengan pembangunan berkelanjutan. Ingat aja, semua hal ini tuh saling berkaitan erat. Ini adalah satu kesatuan sebab akibat yang sama sekali nggak bisa dipisahin. Dan ini ninggalin satu pertanyaan besar penutup buat kita renungin bareng-bareng. Apakah kita bakal terus jalan di jalur konsumsi tanpa batas yang pelan tapi pasti memicu efek domino kehancuran? Atau kita berani putar balik, ngadopsi lagi kebijaksanaan hidup, harmonis dari leluhur kita, demi nyelamatin satu-satunya rumah yang kita punya ini? Pilihan yang kita buat hari ini akan sangat nentuin nasib generasi mendatang. Terima kasih banyak udah ngikutin ulasan mendalam kita kali ini, teruslah penasaran, dan sampai jumpa di pembahasan kita yang selanjutnya.